Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to ICBS Podcast TV. With me Priya Keriza as the host, and today we have special guest from the Paskibra. Okay, before we start our podcast, maybe let you introduce yourself first to audience. Hello guys, my name is Aisyah Ramadhani and I'm here as a Danton 1. Hi guys, my name is Shiva Kila Putri. Everyone call me Shiva and I'm here as Danton 2. Oke, baik. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial dari anggota Paskibra, yaitu salah satu organisasi paling hits juga di ICBS Haro Putri. Oke, baik. Kak Aisyah dan Kak Shiva, apa sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, sebelum kita mulai ke podcastnya, aku mungkin mengucapin selamat atas berhasilnya Kak Aisyah dan Kak Shiva serta tim anggota Paskibra yang telah berhasil mengibarkan bendera merah putih kemarin waktu 17-an. Gimana sih perasaannya waktu ngibar? Honestly sih deg-degan banget kan Sisha. Iya. Dan seneng banget gitu loh rasanya tuh, kayak ada rasa kebanggaan untuk diri sendiri juga gitu. Berarti rasa bangga yang melekat di dalam diri ini. Iya. Oke, sebagai anggota Paskibra, apa sih Kak makna Paskibra tersendiri bagi Kak Aisyah dan Kak Shiva? Silakan Kak Aisyah. Kalau menurut aku makna dari Paskibra itu adalah untuk mengajarkan kita gimana caranya bertanggung jawab, menjalankan amanah dengan baik, kedisiplinan. Ya. Kalau menurut Kak Shiva? Secara garis besar aku juga punya prinsip sama yang kayak Kak Aisyah tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan selebihnya. Berarti Paskibra ini mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan hal-hal penting lainnya ya. Berarti benar, Kak. Sedikit cerita dong tentang pengalaman Kak Aisyah dan Kak Shiva. Gimana sih perjuangannya masuk Paskibra? Itu kayak tahun ini pertama kali ngibar atau tahun keberapanya? Gimana nih? Silahkan Kak Shiva. Jujur kalau aku pertama kali sih. Pertama kali ngibar. Jadi kalau misalnya karena pertama kali nih, aku jujur excited banget kayak aku lulus gini. Nah, juga dengan perjuangan aku yang dulu juga udah pernah ngikutin tes, tapi aku gagal gitu. Oh, sempet gagal. Kira-kira dari berapa kali atau? Jujur aku alumni SMP di ICBS juga. Oh, alumni SMP juga. Jadi kayak emang ada mungkin 3 kali waktu SMP tuh coba tes Paskibra tapi gagal, tes lagi gagal. Kakak-kakaknya juga bilang jangan sampai patah semangat gitu Kak. Sempat disupport juga ya berarti? Kan pernah nih waktu udah kelas 9 kayak udah deh, kayak aku kayak nggak bakal mau lanjut tes Paskibra deh. Tapi aku ngerasa kayak tapi kalau aku nggak ikut saya nggak sih gitu Kak. Aku coba lagi ternyata gagal lagi. Sampai akhirnya aku masuk ke SMA di sini lagi, aku coba di kelas 11 kemarin, alhamdulillah aku lulus Kak. Alhamdulillah lulus. Berarti waktu SMA itu kelas 11 atau kelas 10? Kelas 11 Kak. Kelas 11, berarti dari tahun berapa nih kira-kira Kakak kemarin nyoba di SMP? Dari tahun 2022. 2022, berarti sempat 3 kali apa 4 kali ya kurang lebih Kak. Tertolak. Sampai akhirnya diterima menjadi anggota Paskibra tahun 2025. Oke, selamat Kak Shiva. Terima kasih Kak. Kalau cerita Kak Aisyah nih, kayak mukanya lumayan familiar ya guys. Oke, lanjut. Kalau untuk aku alhamdulillah udah 3 kali ngibar. 3 kali ngibar. Dari yang tahun lalu 17-an, terus hari guru, dan baru yang kemarin 17-an lagi. Berarti Kak Aisyah ngibar 17-an 2 kali berarti ya? Oke, ceritain dong pengalamannya Kak, daftarnya gimana? Aku mendaftar pertama kali Paskibra waktu di kelas 10, dan di situ qadarullah Allah belum memberikan takdir di situ buat aku, jadi aku ditolak. Oke, kelas 10 pertama kali. Berarti SMP nggak sama ya kayak Kak Shiva, maksudnya tuh belum nyoba atau gimana? Belum, karena belum berani. Oh, belum berani, oke. Terus yang kedua nyoba, ternyata alhamdulillah lulus, dikasih Allah takdir yang bagus. Dan disitulah pertama kali ikut ngibar tuh rasanya tuh sangat excited. Excited banget pertama kali ngibar. Sempat ada perasaan nggak nyangka nggak sih Kak? Sempat, kayak nggak bakal nggak sih aku nih jadi Paskibra, soalnya aku nggak bisa juga baris berbaris, nggak maju gitu. Oke. Terus sebagai Danton mungkin posisi yang nggak biasa kali ya, salah satu kayak posisi yang
diidam-idamkan para anggota Paskibra lain. Terus pertama kali ngibar juga, pertama kali daftar ya langsung lulus. Terus juga Kak Syifa perjuangannya juga. Oke. Keren banget sih untuk Kak Aisyah dan Kak Syifa. Oke. Untuk anggota Paskibra, Paskibra ini kan organisasi ya. Kalau organisasi itu tentu ada anggota, tim atau apalah macamnya gitu kan. Kira-kira anggota Paskibra ada berapa orang sih Kak dan bagian-bagiannya apa aja? Silakan Kak Syifa. Kalau untuk di Komplek Haraputri, kami tuh merekrut 41 orang. 41 orang. Ya. Itu dibagi dengan 3 pasukan. Jadi yang pertama tuh ada pasukan 12. Yang di tengah itu ada pasukan 9 dan yang paling belakang itu ada pasukan 18. Dan jujur kalau dipikir-pikir kan barisan tuh memang cuman kayak cuman jumlah gitu kan. Tapi sebenarnya enggak Kak. Jadi setiap pasukan tuh ada maknanya masing-masing. Oh, ada maknanya tersendiri. Berarti ngibar itu harus selalu 41 orang kah atau enggak Kak, itu opsional. Tergantung setiap tahunnya, tergantung pembina Paskibranya juga. Oh, jadi Paskibra ini ada pembinanya? Ada Kak. Oh, berapa orang tuh pembinanya? Kalau pembina satu. Kalau untuk di Haraputri 1 Kak. 1, berarti emang pembina profesional yang ditunjuk sebagai untuk ngatur Paskibra ya. Kalau untuk penjelasan makna-makna Paskibranya gimana nih Kak Aisyah? Oke. Jadi kan tadi udah dijelaskan oleh Kak Sumut ada 3 pasukan. Pasukan yang pertama terdiri dari 12 orang. Itu ibarat kayak pondasi bagi Paskibra Kak. Dan pasukan 9 itu pembawa baki dan pengiringnya. Pasukan 18 itu persatuan agar tetap kompak dari awal sampai akhir gitu Kak. Oke, jadi saling melengkapi ya pasukan 12, 9 dan 18 ya berarti tadi ya. Oke, berarti Danton 1 di pasukan berapa nih Kak? Danton Pasukan 1? 12. Oh, Danton 2-nya di pasukan 9? Pasukan 18 Kak. Oh, berarti pasukan 9 yang nggak ada Danton. Berarti emang sengaja atau ada ceritanya? Emang sengaja Kak, kan tadi pembawa baki. Jadi nggak pengiringnya yang 9 tuh. Jadi kami yang Danton 1 di 12, yang Danton 2 di 18. Oke. Jadi sempat aku dengar juga cerita-cerita ya. Kayak Paskibra itu dikenal dengan hits banget lah organisasinya ya. Terus juga dikenal dengan kerjasamanya, kekompakannya. Gimana sih Kak latihan Kakak waktu mau ngibar atau sebelum hari H Paskibra itu apa aja sih latihan yang dilakuin? Silakan Kak Aisyah. Oke, kalau untuk latihan Paskibra itu kami dari 3 minggu sebelum hari H. 3 minggu, oke. Jadi minggu pertama dan minggu kedua itu kami di situ fokus latihan fisik. Kayak dari pemanasan, lari lapangan, dan lain-lain. Minggu ketiganya baru fokus dari pagi sampai sore. Di situ latihan baris berbaris, langkah tegak maju, jalan di tempat, dan sebagainya. Oke, berarti banyak ya Paskibra ini harus dipersiapin ya? Iya, tentu Kak. Oke. Harus perfect. Harus perfect, emang dijamin harus perfect. Ya, soalnya kan kita mengibarkan bendera Songkaka Merah Putih. Oke, ngelihat keseriusan Kak Aisyah dan Kak Syifa, gimana sih sama orang yang kalau misalnya mau daftar Paskibra tapi cuman modal nekat atau modal kayak ya udahlah daftar aja dulu. Gimana sih menurut Kak Aisyah dan Kak Syifa? Silakan Kak Syifa. Jujur kalau dari pandangan aku kalau modal nekat nih ya, itu it's okay sebenarnya Kak. It's okay. Selagi dia tahu dasarnya, bukan dia cuma main-main aja kayak aku main-main biar terkenal aja nih gitu. Kayak mungkin aku bisa masuk YouTube kali gitu. Tapi waktu di tes dia nggak tahu dasarnya, disuruh belok kanan dia belok kiri gitu. Kan kayak gimana gitu Kak kami mau lolosinnya gitu. Jadi memang harus tahu dasar sih, walaupun nekat bagus malah. Oke gitu. Yang penting ada keberanian ya, keberanian dan percaya diri. Kalau Kak Aisyah kira-kira sama nggak sih sama Kak Syifa? Ya, secara garis besar sama. Oke. Kayaknya nih ya, kayak yang aku lihat gitu kan dari modal nekat. Tapi bisa nggak sih Kak orang yang punya dasar tapi belum terlalu bisa itu lolos ke Paskibra? Kalau posisinya kayak gitu bisa nggak? Bisa. Yang penting tadi kan udah tahu dasarnya tuh. Dari hadap kanan, hadap kiri. Yang penting nanti dibina lagi ya ketika masuk. Kalau misalnya latihan Paskibra 3 minggu, kan minggu pertama seperti yang Kakak bilang tadi waktu sore aja. Itu waktu sore itu udah mulai langsung latihan baris berbaris atau baru pemanasan atau gerakan-gerakannya tuh gimana nih Kak? Diselingin gitu Kak, ganti-gantian. Misalnya nanti hari ini kita latihan fisik seperti pemanasan, lari lapangan. Nah nanti di hari berikutnya baru latihan baris berbaris, jalan di tempat, langkah tegak maju. Oke. Apa sih Kak hal yang nggak boleh
dilakuin sebagai anggota Paskibra? Apakah harus orang yang sehat atau orang yang memiliki fisik yang kuat atau gimana nih? Silakan Kak Aisyah. Kalau masalah untuk kesehatan itu juga harus butuh juga kan. Nanti kalau misalnya dia kurang sehat atau gimana, imunnya lemah, dia nggak sanggup mengikuti Paskibra sampai di hari H, itu kan lebih gawat Kak. Iya, oke. Kebayang aja kan Kak lagi ngibar nih tiba-tiba tumbang Oke, gitu. Atau itu pingsan. itu diantisipasi banget ya kejadian seperti itu. Jadi emang harus kesehatannya, fisiknya juga harus fisik yang kuat kah atau? Ya nggak usah lah terlalu kuat, yang penting dia bisa gitu. Oke. Dia Penting dia yakin. Paham. Berarti dari cerita Kak Aisyah dan Kak Syifa nih beragam ya orang yang masuk ke dalam anggota Paskibra ya, macam-macam jenisnya. Kayak bisa nggak sih Kakak ceritain pengalaman Kakak mengompakkan 41 orang itu di dalam satu organisasi, gimana sih Kak caranya? Silakan Kak Syifa. Jujur kalau misalnya nih untuk ngompakin orang sebanyak itu dalam apa ya cangkupan yang kecil kan, Paskibra, sesama Paskibra, yang paling penting tuh komunikasi Kak. Komunikasi paling penting. Jadi nggak ada yang misalnya nih lagi istirahat, it's okay kan kalau misalnya kita bincang-bincang bareng, biar nggak merasa awkward gitu loh Kak satu sama lain. Bayangin nih kalau misalnya kelas 9 sama kelas 9, kelas 12 sama kelas 12. Jadi waktu di barisan tuh nanti kita ngerasa kayak mereka cuman junior kok, yang juniornya kakak tuh senioritas banget sih. Jadi kan kacau dong kalau misalnya kita mau latihan secara seriusnya, kalau komunikasi itu nggak dijaga gitu Kak. Oh gitu, berarti makna kekeluargaan lah berarti ya sangat penting. Jadi kalau misalnya sedikit cerita, pernah nggak sih pernah miskom atau gimana gitu tentang anggota Paskibra? Kalau miskom itu sering terjadi Kak. Sering terjadi. Salah satu penyebabnya apa nih Kak? Mungkin adik kelasnya tuh kayak nggak terlalu serius Kak dari latihannya, mereka sering bercanda. Jadi kan di situ kita kesel gitu. Mana mereka sering bercanda, bentar lagi udah mengibar gitu. Nanti takutnya pas di hari hanya di situ kita gagal. Banyak kesalahan kan nanti jelek jadinya. Iya. Jadi memang perlu latihan yang banyak ya dan keseriusan yang paling penting. Salah satu contoh atau aktivitas yang paling sering dilakuin di luar latihan itu kira-kira apa? Kalau di luar latihan, kayak waktu jam istirahatnya kira-kira main atau jogging atau apa? Tentu ada. Kami kemarin tuh karena emang ngerasa nih kayak latihan kita kayak udah mulai bagus deh. Oh, udah pede ya berarti ya? Iya, pembina juga bilang kayak latihan kalian udah bisa deh gitu. Nah, tuh untuk refreshing sekalian apa ya? Apresiasi ya sih? Apresiasi. Tuh kami tuh dibawa jogging keluar, ingin harau dari pagi kan, jadi kayak rasanya mata tuh kayak akhirnya gitu. Nah dari sekian minggu-minggu kemarin latihan terus, akhirnya dibawa keluar jalan gitu. Oke, jadi perasaannya waktu itu sempat pusing ya, sempat kalut ya karena latihan terus ya, jadi akhirnya dibawa refreshing sama pihak sekolah. Oke. Kalian udah tahun ini terakhir ngibar atau tahun depan ada lagi atau gimana? Insya Allah kayaknya masih ikut besok hari santri. Hari santri masih mengibar. Oke, itu dengan anggota yang sama atau merekrut anggota baru? Dengan anggota yang sama. Dengan anggota yang sama. Berarti untuk satu periode itu untuk 1 tahun dan beberapa acara itu dengan orang yang sama berarti ya? Nanti ganti tahun baru ganti orangnya. Oke. Untuk Kak Syifa dan Kak Aisyah sendiri nih, dari yang aku tangkap tuh sudah pasti banyak sekali pengalaman, mulai dari Kak Syifa tadi masuknya entah 4 kali, Kak Aisyah juga perjuangannya mengompakkan 41 orang anggota Paskibra. Tentu pasti banyak hal-hal berkesan atau hal-hal positif lainnya yang kalian alami dan kalian hadapi. Boleh dong Kak sharing satu hal paling berkesan yang pernah Kak Aisyah dan Kak Syifa alami. Silakan Kak Syifa. Jujur kalau hal paling berkesan di antara semuanya itu waktu di hari H kita ngibarin bendera Kak. Hari H. Karena kita kayak ngerasa, ini hari kemerdekaan kita loh. Kayak, oh my god, aku bisa loh ikut partisipasi nih, bisa ngibar gitu Kak. Kayak rasanya bangga tuh kayak, ya Allah gitu Kak, nggak bisa dibilangin gitu. Walaupun latihan yang kayak udah capek segala macam, komunikasi yang kadang hausan, ya akhirnya tergantikan sama rasa bangga yang udah kita lakukan gitu Kak. Oke, sempat ada rasa terharu kah atau?
Kalau terharu pasti dong Kak. Pasti terharu ya, karena berhasil ya istilahnya bahasanya. Oke. Menurut Kak Aisyah gimana? Secara garis besar aku juga sama yang sudah dikatakan Kak Syifa. Di situ juga ada rasa bangga tersendiri bagi diri sendiri, nggak sia-sia gitu latihannya. Merasakan capek yang sangat luar biasa, kena panas matahari, kena hujan, gerimis. Ya paham. Oke. Gitu Kak. Kalau Paskibra ini kan kalau orang luar ya yang aku tahu biasanya ada pengukuhan pelantikan ya? Iya. Pengukuhan ya. Apakah Paskibra di ICBS juga disokong seperti itu, juga didorong oleh para pimpinan atau juga turut mendukung dalam pelantikan Paskibra? Boleh dong ceritain kisahnya Kak Aisyah? Oke, untuk pengukuhan itu ada. Ada. Ya, malam sebelum hari H pengibaran. Malam hari H. Ya, di situ kami juga bikin acara pengukuhan bersama pembina Paskibra tersebut. Dan kepada atasan pimpinan ICBS juga ikut. Juga ikut turut hadir. Itu apa aja sih Kak rangkaian acaranya? Bisa dijelasin dari awal ketika dimulai atau gimana? Ya, di situ tuh acaranya tuh kayak upacara gitu. Acara penghormatan. Ya. Nanti ada pemimpinnya juga, ada pembinanya, ada anggotanya. Kayak upacara yang biasa dilakukan. Oke, ada sesi-sesi tertentu nggak sih Kak ketika bersama bendera atau? Ada, kalau sesi tertentunya tuh nanti setiap anggota Paskibra diizinkan untuk maju ke depan dan mencium bendera merah putih. Oh, memang disediakan. Iya, Kak. Oke. Itu untuk semua anggota sama atau gimana? Iya, semua anggota sama Kak. Jadi itu ibaratnya tuh untuk menanamkan di setiap jiwa dalam anggota Paskibra ini ada gitu Kak untuk Indonesia. Kayak, kan kalau misalnya kita udah nyium bendera nih kan rasanya kayak wah gitu. Oh, terbangunlah sifat sikap nasionalisme lah ya ibaratnya. Oke, gitu ceritanya. Jadi kalau misalnya menurut Kak Aisyah dan Kak Syifa nih, Paskibra itu kan identik sama kedisiplinan, sama tanggung jawab, kekeluargaan, seperti yang tadi dibilang diceritain juga. Gimana sih cara kalian menerapkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Kak Aisyah. Menerapkan dalam sehari-hari itu seperti ya amanah dengan apa yang sudah dibilang, menjalankan itu dengan tanggung jawab penuh. Seperti amanah mengibarkan bendera ya, berarti Iya. tanggung jawabnya paham. Terus Juga kekompakan kekeluargaan tuh tetap ada di lingkungan sekitar kita Kak. Jadi kita ngerasa kekompakan tuh nggak cuma dalam Paskibra aja gitu Kak. Kita ngerasa kan ini kita belajar kekompakan kan dari selama Paskibra. Nah ke kehidupan selain Paskibra kita juga kebawa. Kita ngerasa kayak kita harus kompak loh sama yang lain gitu Kak. Itu ikut juga sama yang kedisiplinan kayak gitu. Juga apa ya tadi kedisiplinan, tanggung jawab, kekeluargaan, itu ngikut gitu Kak, karena kan selama latihan yang udah lama itu kayak udah terikat deh gitu di dalam diri contoh kita. latihan kedisiplinan yang biasa aktif di Paskibra itu apa sih Kak? Bentuknya waktu untuk Tepat datang waktu ya, latihan. waktu sangat diperlukan sekali ya. Contohnya itu ketika tepat waktu datang ke tempat lapangan atau? Iya Kak, itu termasuk juga. Jadi misalnya kalau sore nih, jam sore tuh udah dipastiin waktunya jam 4.45 itu harus dari lapangan. Kalau enggak nanti yang telat ada konsekuensinya kayak gitu. Kan itu melatih kita berdisiplin juga. Kalau misalnya kita leha-leha gimana nanti Paskibra pasti nanti latihannya masih kurang lah, inilah gitu Kak. Jadi butuh banget serius ya dan disiplin yang paling penting. Oke, untuk kali Kak Aisyah dan Kak Syifa nih pasti ada kayak apa ya harapan untuk Paskibra selanjutnya itu bagaimana gitu? Harapan aku untuk Paskibra ke depannya semoga bisa menjadi lebih baik, bisa melahirkan generasi yang lebih tanggung jawab, disiplin, dan bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan. Semoga selalu hits dan populer ya juga ya. Oke, kalau menurut Kak Syifa gimana?
harapan aku juga sama seperti Kak Aisyah. Pokoknya jangan jadikan paskibra kita nih rendah di mata orang-orang karena kita posisinya kan untuk di hari kemerdekaan nih. Jadi kita harus baik di mata orang-orang gitu Kak. Oh gitu. Berhubung nih aku mau nanya nih, yang lagi kakak Aisyah dan kak Syufa pakai itu seragam paskibra sekarang atau? Oh iya, lagi pakai seragam paskibra. Dia ini paskibra ICBS seluruhnya atau Haru Putri aja? Keseluruhan sepertinya sama Kak. Sepertinya sama, mungkin atribut aja kali ya yang beda ya. atribut. Oke, ini untuk seluruh pasukan kah atau? Tidak, kalau baju putih ini untuk pasukan 12 beserta Danton, dan pasukan 9 tuh beda Kak, pakai Beda. baju merah. Pakai baju merah. Oke, baju merah tuh dari sekolah. Ya, inventaris dari sekolah Kak. Oh, berarti sekolah menyediakan. Iya Kak. Oke, kalau misalnya pasukan 18 juga sama. Sama, bajunya putih kayak gini Kak. Oke, kalau misalnya setelah mengibarkan nih dengan posisi baju yang kayak gini, apa aja sih yang untuk mengabadikan momen ketika pakai baju paskibra ini apa sih setelah ngibar tuh? Tentunya foto bersama. Foto bersama, Foto. ya, temen gitu. Foto bersama ya, foto bersama paling penting. Oke, karena kita udah ada di penghujung podcast, juga untuk mengakhiri sesi edukasi kita kepada orang lain, boleh dong Kak pesan terakhirnya, pesan untuk para anggota Paskibra selanjutnya atau para anggota Paskibra yang ada di luaran sana. Oke, silahkan Kak Aisyah. Oke, pesan untuk para anggota Paskibra di ICBS maupun di luar ICBS, semoga kalian tetap semangat menjalankan amanah yang sudah diamanahin dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Kalau dari aku, pesannya kalau untuk calon paskibra nih yang mau mendaftarkan diri sebagai paskibra, jangan pernah takut duluan. Walaupun sebelum kalian mencoba tuh ada aja kan omong-omongan orang lain kayak, kamu yakin masuk paskibra? Kamu yakin? Kan fisik kamu ini. Kalau selagi kamu ngerasa aku bisa kok ngelatih fisik aku untuk masuk paskibra, itu tuh udah bagus. Insya Allah kamu lulus kok dengan keyakinan kamu untuk masuk paskibra. Juga terus jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan pesan paling penting, terima kasih untuk ustaz-ustazah yang udah membina kami selaku paskibra, karena udah bisa membimbing kami sampai detik ini. Oke, juga meluangkan waktunya yang banyak ya untuk membina Paskibra. Boleh dulu dong sebelum nutup slogan terakhirnya dari Paskibra untuk para audiens. Oke, gimana sih? Slogan dari Paskibra, lambat tertinggal, malas tertindas, mundur pecundang. Paskibra, jaya, jaya, jaya. Boleh dong diulang sekali lagi kompaknya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Boleh kalau Kak bilang paskibra gitu, jadi soalnya Oke, paham, oke. Oke, aku hitung ya, 1, 2, 3. Paskibra, lambat tertinggal, malas tertindas, mundur pecundang. Paskibra, jaya, jaya, jaya. Oke, makasih banyak Kak Syifa dan Kak Aisyah. Kita tutup dengan menyampaikan terima kasih juga kepada pihak Humas yang udah menyempatkan kami hadir di podcast kali ini. Juga untuk para penonton di luar sana, semoga edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. I'm closing the podcast. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Thank you.